Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Zikri Iksani dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran kerja, teks cerita sejarah, dan teks editorial. Saksikan. Ya, yang pertama ada surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Dan ada struktur dari surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Tujuan surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Bagian dari isi biasanya terbagi dalam 3 hal, yaitu tesis, promosi diri, dan argumentasi. 7. Bagian penutup. 8. Tanda tangan dan nama. Dan ada juga kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. 1. Pemilihan kata baku. 2. Pemilihan kata kesopanan. 3. Menggunakan format atau sistematika standar. 4. Mengikuti saran dan aturan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 5. Menggunakan kata efektif. 6. Menggunakan kalimat yang padat dan informatif. 7. Menulis sumber informasi lowongan pekerjaan. 8. Melengkapi bagian-bagian surat secara lengkap. Ya, yang kedua ada teks cerita sejarah. Pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai suatu fakta dan kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Struktur dari teks cerita sejarah. 1. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. 2. Pengungkapan peristiwa adalah urutan kronologis peristiwa sejarah yang terjadi. 3. Reorientasi adalah komentar pribadi tentang peristiwa sejarah yang boleh ataupun tidak. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan pronomina. 2. Menggunakan frasa adverbial. 3. Menggunakan verba material. 4. Menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas. 5. Menggunakan kalimat majemuk. Ya, yang ketiga ada teks editorial. Pengertian teks editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam media cetak yang merupakan pandangan redaksi atas peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan ketika surat kabar itu terbit. Struktur dari teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. 2. Argumentasi. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Ada kaidah kebahasaan dari teks editorial. 1. Menggunakan frasa adverbia. 2. Menggunakan konjungsi. 3. Menggunakan verba material. 4. Menggunakan verba relasional. 5. Menggunakan verba mental. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.